ngobrol sendiri itu lihat deh, itu kuburan lu lihat deh. Tuh, di dalam juga ada kuburan lihat tuh. Tapi dia ngomong sama pohon. Ada yang keluar. Ayo Mas Uya, kita sampai ke sana Mas Uya. Loh, itu ada apa tuh? Serem deh Mas. Hah? Astagfirullahaladzim. Lu lihat gak? Lu zoom. Orang. Iya bukan deh Mas, setan Mas. Orang Orang ini rumah kosong Mas. Gue nggak berani. Bibi jahat banget ya Bi. Jadi kamu yang lebih jahat kak, kamu yang kayak gini, stres kayak gini tuh gara-gara kamu. Ya aku nggak tahu kalau sampai Mami sampai kayak gini Bi. Jadi nenek saya, pelakor kita ini namanya Salma. Dia curiga suaminya Salma ini namanya Rehan kemasukan atau kerasukan arwah mantan pacarnya suaminya. Berarti ini kayaknya mantannya masih belum rela apa gimana nggak sampai masuk Nah, kantor pertanyaannya, ada rahasia apa yang terjadi di antara mereka sebelum mantannya meninggal? Ini percaya nggak percaya, tapi ada di kejadian nyata ya. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Oke, kita langsung ke sana. Sesampainya di rumah Salma, kita mendapati seorang wanita yang kita duga adalah Salma yang masih muda bersama seorang ibu-ibu tua lagi nyapu, dan itu kelihatan Salma lagi diomel-omelin sama ibu-ibu itu. Kita turun. Permisi. Assalamualaikum. Dasar enggak ini. Ini namanya? Kerjaan. Oh, Salma nih yang pelapor ke kita ya? Iya. Oke, kamu yang lapor ke kita. Ini apa sih maksudnya, kok ada Kenapa sih kok ibu-ibu ini marah-marah kenapa? Kacang hijau maksudnya apa? Dia tuh sering dapet teror Mas Uya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu? Dia tuh awalnya tuh gini Mas Uya, udah sebulan ini suami aku tuh berubah drastis banget sama aku Mas Uya. Udah? Sebulan yang lalu dia berubah drastis semenjak dia dengar mantan pacarnya Iya meninggal. ini tiap hari begini nih. Oke. Habis cuci segala macem. Tiap hari harus ngurusin begini. Tambahan kerja ini Maaf, tau gak? ini ibunya Salma. Bukan Mas Uya, dia pembantu saya. Apa? Pembantu saya. Pembantunya. Galak amat ya, Bu ya. Saya nggak gitu suka sama dia. Hah? Ibu kan? Nyuruh mulu. Lah kan wajar ibu pembantunya. Ya tapi nggak gitu juga kali ini. Nolong hati aja. Iya ini lagi diberesin. Jangan lihat apa. Ya Mas Uya, kita sedang aja nih Mas. Nyebelin banget sih. Udah Bi, jangan gitu Bi, ada tamu saya Bi. Udah Mbak, maafin ya Mas Uya. Tunggu. Maksudnya itu bantu kamu galak sama kamu gitu? Aku kira ibu kamu Dia galak bilang banget. dia nggak suka sama aku. Aku nggak enak sama dia maksudnya kalau aku marah sama dia. Kenapa Karena emang? dia tuh udah ngurus suami aku dari kecil, udah ikut sama keluarganya suami aku. Jadi udah lama. pembantu Iya. itu bawaan suami kamu. Iya. Kita baru tahu ternyata itu adalah pembantu dari suaminya yang dulu merawat suaminya sejak kecil. Jadi pembantu bawaan suaminya. Dan kelihatannya pembantunya ini emang nggak suka banget sama si Salma. Tapi kurang ajar banget Mas Uya, masa berani marah-marah gitu galak Iya sih, banget. terlaluan sih. Ya. Oke, kita lupain dulu deh. Oke, kacang hijau ini ada selama 2 minggu terakhir. Iya, awalnya tuh dari sebulan yang lalu suami aku berubah banget pas dia sama Ah. aku. Dia jadi pendiam banget semenjak dia denger mantan pacarnya tuh meninggal, Rani. Suaminya itu berubah sejak mantan pacarnya suaminya ini meninggal. Dan bersamaan dengan itu, sebulan inilah juga dia mendapatkan teror kacang hijau yang ada di depan rumahnya tadi itu. Dan aku tuh suka dimimpiin aneh banget pas Uya. Aku mimpi kayak cewek pakai gaun putih. Pakai gaun putih terus. Tapi mukanya aku nggak tahu siapa. Dan semenjak 2 minggu yang lalu dia nambah berubah lagi Mas Uya semenjak dia pulang dari proyeknya dia ini di Bogor. Jadi yang lo curigain tuh apa sebenarnya? Yang pertama nih Mas Pertama. Uya, itu aku curiga kalau arwahnya mantan pacar suami aku tuh dia mau balas dendam ke aku. Dia nggak suka pas nggak terima aku nikah sama suami aku ini. Oke, arwahnya mantan pacar suami kamu yang udah meninggal mau balas dendam ke kamu. Membuat suami kamu berubah gitu. Iya. Karena suami kamu berubah setelah mantannya meninggal. Iya. Oke, terus kacang hijau ini maksudnya arwahnya yang Nah, yang hubungannya ini nih, apa? semenjak dia pulang dari Bogor ini, aku yakin banget ini tuh pasti ada cewek yang guna-guna dia deh Mas Uya. Oh jadi masalah kedua soal kacang hijau ini dia curiga ada cewek yang guna-guna meneror Iya. ini. Dia tuh kayaknya punya selingkuhan deh. Ada cewek yang guna-guna dia biar dia kepincut sama cewek Di? lain. Di Bogor itu. Di Bogor? Karena Di semenjak tempat 2 minggu, kerjanya? Iya, karena pas dia baru pulang dari Bogor dia berubah. Jadi marah-marah sama aku dan sering ada kacang hijau ini Mas Uya. tiba-tiba kita mendengar suara gubrak dari seberang rumah. Apaan tuh mas? Mas, Mbak, mending kita di dalam aja yuk. Kenapa sih? Aku ngeri sama rumah itu. Suara apa sih, Mas? Aku sering denger-denger kayak ngeliat
orang lewat itu cewek. Di mana rumah depan itu? Iya. Gak tahu itu rumah kosong, tapi aku suka ngeliat hal-hal yang nggak. Udah Mas, masih duluan aja ya, aku cek deh. Nes, coba lo lihat, Nes. Oke, aku cek Mas. Yuk kita cek sana yuk. Gue nih penasaran banget sementara Mas Uya dan si pelapor kita masuk rumah. Gue masih penasaran, akhirnya gue ajak kru dan kameramen untuk nemenin gue ke rumah seberang. Lu lihat gak sih ada orang? Gue ngeliat sekilas dari dalam jendela nih kayak ada bayangan putih ngintip dari jendela. Gimana sih? Itu Iya. kenapa rumah depan tuh kenapa? Aku takut aja mas, itu tuh ada yang ngawasin aku. Ngawasin kamu dari depan rumah itu? Iya kayak ada cewek yang ngeliatin aku gitu Mas Uya. Itu tetangga kamu apa gimana? Gak tahu, tapi setahu aku nih Mas Uya, Hah? rumah itu udah kosong. Rumah udah itu 4 tahun yang lalu. Rumah itu 4 tahun yang lalu kosong. Iya, tapi semenjak sebulan yang lalu aku kayak ngerasa ada yang ngeliatin aku terus. Ada yang ngeliatin kamu di rumah itu? Iya, cewek. Ngapain sih di sini? Udah ayo masuk. Udah bibi bikinin minum di sana, ngapain di sini? Iya, rumah kosong. Iya tapi tadi kan dengar suara di sini. Enggak ada apa-apa, ini rumah kosong. Tadi Udah ada yang bikinin minum. Enggak, ayo ke sana. Si asisten rumah tangga ini nyemprot gue marah-marah dan ngusir gue. Katanya ngapain sih di sini? Udah sana. Tapi kan apa hubungannya? Secara itu juga bukan rumah dia. Dan sebulan yang lalu itu bertepatan dengan mantannya, Meninggal mantan. suami kamu Mas Uya. meninggal. Apa sih, Mas? Tiba-tiba Nesa datang, dia cerita. Gue udah lihat tadi rumah Iya, depan, iya, kayak apa? tadi kita dengar suara Iya, itu. iya. Itu Ada tuh mama. kayak ada yang ngintip gitu dari jendela, kayak pakai baju jubah putih gitu deh. Pokoknya aku gak kelihatan dia ngintip dari jendela. Tunggu, lu ngomong ngaco apa nggak nih? Beneran terus Rumah waktu- depan, tapi kan rumah itu kosong lu bilang kan? Justru itu Mas Udah 4 Uya. tahun kosong. Ada cewek, penampakan cewek. Loh, kok sama seperti yang diceritain sama Salma? Oke, Pas terus? gue lagi mau ajak kru ke dalam untuk ngeliat ada apa di dalam itu, terus gue dimarahin mak pembantunya yang tadi galak banget lagi, gue disemprot, terus diusir. Pembantu aku ngapain di situ Mbak? Ya aku nggak tahu, dia malah marahin aku, katanya udah pergi rumah ini kosong. Tapi tadi kru ngeliat kan ngeliat ada bayangan putih gitu lewat Mas, kayak ngintip gitu dari Lu jendela. ngayal kali lu, perasaan doang kali Gue ya? merinding nih Mas. Mana coba, kamu nggak apa-apa Merinding kan? tuh Mas. Mas Uya orang lagi ketakutan. Oh iya. Semenjak aku pindah ke sini, itu nggak ada penghuninya rumahnya. Suami kamu berubah sebulan terakhir ini juga? Iya. Semenjak dengar kabar mantannya meninggal. Apa-apaan ini kok ada kamera juga ada Mas Uya? Apa-apaan nih? Oke, maaf. Ada apa nih Mas? Kok banyak kamera di sini? Jadi aku minta tolong Mas Uya buat nolongin aku. Karena aku kan Mas tahu sendiri udah 2 minggu ini aku selalu diteror sama kacang hijau yang gak jelas itu Mas. Teror apaan sih? Kamu Ya. halu ya? Sini, bentar. Pokoknya ngomong, bentar sini. Mas tunggu dulu Mas. Teror apaan sih? Suaminya Salma menarik Salma ke dalam, kelihatan ribut. Gak lama suaminya ngusir kita. Sebetulnya enggak ya? Halu gitu. Apa-apaan sih? Iya. Kok masih di sini sih? Iya. Kan gua bilang suruh keluar. Iya, maaf. Udah, keluar. Iya, maaf. Keluar. Iya. Kita disuruh keluar. Namun, kita sempat ngintip dari balik jendela dari luar, kita melihat pembantunya tadi, ibu-ibu yang tua tadi, dan dia kayak memberikan uang dalam jumlah besar. Dia ngebayar pembantunya apa ya? Dia kayak ngasih uang ke pembantunya kayak Tapi untuk uangnya banyak loh Mas. apa? Untuk beli apa? Untuk belanja apa? Kayaknya dia ngasihnya diem-diem deh Mas. Hah? Tuh, kayaknya diem-diem gitu. Istrinya nggak tahu. Keluar. Keluar. Apaan sih? Keluar. Ayo keluar. Iya mas. Cepat keluar. Kita tunggu di mobil, nggak lama suaminya keluar. Dia pergi naik mobil. Waduh, kita bingung dong. Kita masih ngikutin apa gimana? Itu gimana dong? Pelapor kita telepon dong. Suruh ke mobil. Aman tuh Wah, dia pergi. Ya, suaminya pergi berarti Dia pelapor pergi. kita langsung aja ikut kita. Waduh, ini gimana dong nih? Tim satu ngikutin naik motor dong. Gak lama memang Salmanya keluar naik mobil kita. Untung di depan kita masih ngelihat mobilnya suaminya Salma. Mobilnya masih di depan cepetan. Ayo. Mas Uya kejar Mas. Ayo. Kamu apa? Tadi suami kamu marah-marah. Yuk ikutin. Kamu nggak dipukul kan? Enggak, suami aku tuh untungnya dia nggak pernah main tangan, cuma marah-marah doang ke aku. Galak banget ya suami kamu, udah pembantu kamu galak, suami kamu galak. Aduh. Dan anehnya, mobilnya berhenti di sebuah tempat. Dia turun, dia nelfon seseorang. Dia kan nelfon seseorang. Siapa ya? Ayo dong Mas. Oke, tunggu dulu. Kita karena kalau kita turun sekarang, kita nggak tahu suami kamu ketemu siapa. Tapi aku penasaran banget. Oke, kalau kita turun tuh suami kamu tahu, dia Kita
kan belum lihat Iya, ada belum lihat. kejadian apa, udah Mendingan kebuka. dia tunggu agak jauh, kita baru turun. Ya, tapi aku penasaran banget Mas, ayo dong. Oke, di jalan yuk kita ikut. Kita pelan. Itu mobil parkir tapi kok dia jalan masuk gang kecil sampai masuk ke tanah-tanah. Ini mau kemana nih? Ini jauh banget sih jalannya. Masuk gang ini mobil juga nggak bisa masuk. Yang bikin kita kaget dan bikin kita bingung sih sebetulnya. Ngelihat dia ngeluarin kertas dari kantongnya, dia baca, dia robek-robek dan dia ngebakar di kayak bara api yang udah disiapkan. Ya Mas, udah kebakar lagi Mas. Serem Mas Uya, udah kebakar Mas, udah jangan diambil. Kita ikutin lagi sampai kita lihat dia berhenti di sebuah tempat yang kayak ada kamar-kamar begitu loh. Ini apa, kayak kos-kosan apa kayak kontrakan sih? Dia ngapain? Ternyata keluarlah seorang wanita. Dari gelagatnya sih mereka bermesraan, kayak ada hubungan. Mas, itu siapa? Iya, kita juga nggak tahu. Ih, sumpah Mas, itu dia mesra-mesraan banget Mas. Pelapor kita panas, Salma panas, dilabrak lah. Mas, kamu ngapain di sini? Dasarnya kamu pelakor kan, pasti kamu godain suami aku kan? Ini siapa? Jelasin aku cepetan. Ya, aku udah bilang ya, jangan bawa begini lagi sih. Kamu ngapain sih kita begini-gini? Oke, ini siapa? Pasti- Ini siapa? Ini ada apaan ya? Pasti dia ini godain suami aku, Mas. Karena aku udah bilang jangan bawa beginian. Aku nggak suka hubungan kita di umbar-umbar sini ya. Ngapain? Tahan. Ini kenapa ada Oke. Tadi dia mesra-mesraan, Mas, aku lihat. Oke, ini siapa lo? Tega Gue banget tanya. dia. Dia yang siapa? Lu Loh, yang siapa? loh, ini istrinya. Ya, aku istrinya dia. Istri. Ya ampun, dia tuh ngomongnya ke gue tuh sing. Cewek ini sempet bilang atau pengen bilang sesuatu, namun suaminya Salma ini nutup mulutnya itu cewek. Ini apa-apaan sih? Pasti lu godain suami aku kan? Udahin apaan? Kamu jelasin sama aku ini siapa, Mas? Sini. Mas, Sini, aku sini. bukan jelasin itu kamu Sini, itu sini. siapa kamu? Aku Sini, nggak sini. mau. Aku Sini. nggak mau. Aku pengen tahu. Sini. Jangan kasar Mas, dong. itu siapa, Mas? Cuma teman kerja di Bogor. Gak ada kamu sampai cium-cium dia. Ini tuh tempat gue. Lu ngapain sih pada kesini-sini? Udah deh. Oke, enggak, lu belum jelasin ini siapa lo? Kita tuh teman kerja kita. Kita Apa? teman kerja. Teman kerja, oke. Teman kerja tapi kok mesra-mesraan kayak gitu? Malam-malam di tempat Ah. lo ngapain? Ya emang kita Ini apa? Ini tempat apa nih? Ini kos aku. Kos-kosan kamu? Tuh kan. Apaan Ini pasti sih? lingkungan kamu. Kamu kalau masih terbatu ya, aku bakal buat perhitungan kamu ya. Jadi lu kan yang guna-guna suami gue. Guna-guna apaan? Gak usah Gue bohong. mana pernah kayak gitu. Gak usah bohong. Lu cewek lu ya datang-datang tuh langsung kayak gitu. Apaan sih? Udah, jangan Apa sih hak saya ini ya? Istri saya loh. Tapi jangan kasar kalau ini istri lo, perlakukan istri lo dengan baik dong. Terserah saya dong, istri saya. Bukan terserah. Apa urusan Anda coba? Ya lo jangan kasar dong sama Ini perempuan. siapa? Cepetan kamu jelasin sama aku. Udah. Nggak, tapi Tapi lo lu ngapain sih kayak bawa ini siapa sih nih ya? Sini dulu. Lu kan yang temen kerjanya di Bogor sama gue. Iya kenapa emangnya? Udah sono Ali. Kita ikutin. Dasar lu pelakor, dasar. Sono. Kita diusir, tapi saya masih ada yang atau merasa ada yang aneh dari cewek ini. Gue ikutin cowoknya sama klien kita, lo stay di sini. Oke. Karena gue curiga sama dia. Ya, gue curiga. Oke, ntar gue kabarin deh, Mas. Oke, Lo oke. cari tahu, jangan-jangan emang bener dia yang guna-guna. Ada hubungan apa? Karena oke, yuk, cepet. Dua ikut kamera, satu kamera ikut. Nesa. Yang dua ikut gue ya, campers ya. Nah, Mas Uya minta gue untuk stay tetap di kosan cewek itu untuk ngikutin si cewek itu karena emang gerak-geriknya tuh mencurigakan banget. Keluar. Hati-hati bang, kelihatan bang. Kamera hati-hati. Akhirnya gue sama kru pun berusaha dari jauh untuk mengintai, jangan sampai ketahuan juga sama si cewek ini. Dan gak lama kemudian si cewek ini pergi. Gue pun ngintai ngikutin dia naik motor. Oke, sekarang gue masih ngikutin dia, tapi gue juga belum tahu nih dia mau kemana. Gak lama kemudian ternyata dia berhenti di sebuah kayak warung gitu. Gue mau ngedeket ke sana, gue sebenarnya mau denger audionya, gue mau denger mereka ngomong apa. Tapi gimana caranya ya? Gue takut ketahuan. Oh iya, gue ada masker nih. Akhirnya gue tutupin muka gue pakai masker, gue turun, gue nyamar sebagai pembeli yang mau beli sembako juga di warung itu. Dan ternyata di situ dia kayak sempet agak curiga sama gue. Saya mau beli ini. Nah setelah cewek ini cabut, gue tanya lah sama si penjaga warung ini. Tadi dia beli apaan? Mas, itu beli apa tadi mas? Kacang hijau. Wah, gue udah curiga tuh di situ. Kacang hijau. Jangan-jangan nih dia nih yang neror atau
mengguna-guna pelapor kita. Karena sama-sama kacang hijau. Ternyata dia turun lagi dari mobil. Mobilnya berhenti di sebuah tempat dan dia masuk lagi ke sebuah tempat yang jalannya jalan kecil lagi. Ya, tunggu, kita kan masih lihat dia, lihat tuh. Wah, mau kemana lagi nih? Dia buka pagar, kita nggak tahu. Ternyata ini yang bikin kita kaget sih. Dia ngobrol sendiri, itu lihat deh, itu kuburan, lu lihat deh. Itu kuburan kan? Tuh, di dalam juga ada kuburan, lihat tuh. Dia masuk ke sebuah kuburan, serem banget sih. Dan dia ngomong sendiri, dia ngomong sama pohon. Bukan Mas Uya, ini pasti dia gara-gara arwah mantannya itu Mas. Maksudnya lu yakin dia melakukan ini karena dirasuki atau dihantui arwah? Orang meninggal nggak mungkin dong. Ya, dia ngapain Mas Uya kesini, dia sebelumnya nggak pernah kayak gini. Kenapa bisa begitu? Ya makanya kayak... Tapi dia ngomong sama pohon. Ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang keluar. Jadi dari tadi dia ngomong sama orang, cuman ketutupan pohon sama kita. Dan orang tersebut satunya laki-laki pakai jubah hitam, dan satu lagi wanita memakai tudung kepala. Mas Uya, itu cewek itu Mas Uya. Dia mirip banget mantan pacarnya suami aku. Ini yang cewek, meninggal. itu cewek yang pakai kubluk itu. Katanya Salma itu adalah mantan suaminya yang katanya udah meninggal. Loh, kok udah meninggal bisa hidup lagi? Apa ini aku salah lihat apa gimana Mas Itu Uya? mirip mantan pacarnya suami kamu Iya, yang kamu bilang meninggal. iya. Lah berarti masih hidup dong. Ayo Mas Uya, kita sampai ke sana Mas Uya. Loh, kok itu ada apa tuh? Saat Salma mau gerebek mereka, tiba-tiba ada asap putih. Kita kesana kok tiba-tiba dua orang yang tadi hilang. Ini asap apa ya? Ini kayak saya lihat kayak lagi lihat pertunjukan sulap. Apa jangan-jangan dia jelmaan Deddy Kobuzer? Mas, kamu ngapain di sini? Lah kamu ngapain di sini? Tadi kamu ketemu sama mantan pacar kamu ya? Aku lihat cewek itu mirip banget sama mantan Nggak kamu. ada orang, mungkin ada orang nggak? Aku sih cuma nunggu temen Tapi tadi aku lihat banget ya kan Mas Uya? Iya. Kamu nggak usah bohong sama Sekarang aku. ada nggak buktinya? Ya, tapi tadi aku lihat. Ini Jelas-jelas apa aku sih? lihat. Dia tukang sulap apa gimana sih? Kamu pesulap apa gimana sih? Soal apaan sih? Mas jangan halu deh. Yang halu, lu lihat gak tadi? Dia ngomong sama orang. Ada, di gambarnya aja ada orangnya. Hah? Lu ngomong sama orang tadi. Coba lihat sini. Apaan sih? Mana ada orang di sini? Tadi dia di sini kan? Dia ngumpet kali Mas Uya. Jadi apa? Tembok? Tembok. Situ? Oh, tembok juga. Tuh, nggak ada kan? Apaan sih tuh kan masih ngikutin saya di sini sih? Tapi tadi aku lihat loh Mas, kamu Lihat sama cewek. apaan? Lihat apaan? Oke. Coba tembok itu tinggi segimana, Firman? Saya coba melihat kemungkinan mungkin saja dia kabur dari tembok. Dan kameramen kita lihat dan memang temboknya pendek. Bisa jadi orang tadi kabur dari situ. Namun yang jadi pertanyaan itu siapa? Karena Salma tetap meyakini kalau yang dia lihat tadi itu cewek adalah mantan pacar suaminya yang katanya udah meninggal sebulan lalu. Kabur Apaan? apaan sih? Kabur Aku tuh nggak salah lihat Mas, jelas banget aku lihat kok. Lihatnya halu. Oke, lu mau ngapain malam-malam ini? Kan aku cuma ngecek survei aja, Mas. Lo apa sih? Survei tanah. Survei lo apa emang Kan tukang ada tanah? kontraktor. Oke. Jadi di sini mau dialihfungsikan. Boleh alih fungsi kan kuburan ini. Iya. Terus? Mau dialihfungsikan aja. Makanya saya cuma ngecek aja di sini. Mas, di depan rumah kita tuh Di ya depan rumah. apa? Depan apa? Salma pelapor kita mengungkit lagi soal teror kacang hijau. Mas, di depan rumah itu ada yang aneh. Ada penampakan. Nah, saat dia mau ngomong soal depan rumah, keanehan yang ada di depan rumah mereka, suaminya kayak mau memotong pembicaraan mereka. Dia tarik, diajak pulang. Kayak suaminya tuh nggak pengen istrinya ngomong soal rumah yang ada di depan. Aneh. Itu cewek cuma pengen cerita ke suaminya bahwa rumah itu ada hantunya, dia ngelihat ada penampakan cewek. Tapi suaminya tuh mati-matian bilang di rumah itu nggak ada apa-apa. Suaminya kayak tahu sesuatu loh. Ikutin. Sesampainya di depan udah ada kumpulan bapak-bapak yang dari tadi nontonin kita. Dia nanya ada apa? Enggak, itu tadi maksudnya maaf ya. Tadi ada klien kita di dalam itu cuman ya saya juga nggak tahu ini sebenarnya ini makam ya Pak ya? Iya, makam. Oke, maaf ya Pak bikin ribut di sini Pak ya. Iya. Ya, mari Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, maaf ganggu Pak. Gue penasaran, gue sama tim pun masih ngikutin dia dari jauh. Dan ternyata di situ dia berhenti kayak di sebuah tempat gelap. Dia kayak nunggu seseorang. Dia mau ngapain tuh? Yuk kita deketin. Gak lama kemudian datanglah. Itu kan pembantunya pelapor kita kan? Wah, gue udah penasaran banget dan gue memutuskan untuk langsung nyamperin mereka dan nanya sebetulnya mereka lagi ngapain. Ibu sama dia ketemuan malam-malam di tempat sepi kayak gini nih ada urusan apa nih Bu? Ya ini yang ada apa?
Iya, gue udah ngikutin lo dari tadi ya, dan gue lihat semenjak lo beli kacang ijo dan abis itu lo anterin malam-malam begini ke ibu ini ngapain? Lo ngapain ikutin gue? Mereka kayak kebingungan, kaget dan malah marah balik ke gue. Lo ngasih kacang ijo mencurigakan kayak gini malam-malam, bener ya kalian sekongkolan mau guna-guna ya? Jangan nuduh-nuduh kita ya. Nah, itu fitnah namanya. Kamu bisa saya laporin polisi loh. Udah mengganggu kenyamanan saya, fitnah-fitnah segala. Mereka terganggu sama keadaan gue dan mereka malah ngancem gue mau laporin gue ke polisi karena gue ikut campur urusan mereka. Nah, tapi gue nggak yakin nih, cuman gara-gara ibu nitip doang. Kayak gini. Si asisten rumah tangga ini emang sengaja janjian untuk mesen kacang ijo karena katanya kalau mesen dari dia lebih murah harganya. Gue sih curiga ya, si asisten rumah tangga ini sama si perempuan ini merencanakan kayak teror atau guna-guna buat si pelapor kita. Oke, kita tetap harus ngikutin Salma sama suaminya karena gue takut dia diapa-apain. Oke, gue telepon Nesa deh. Ngapain sih? Ini Mas Uya telepon. Halo, Mas Uya? Oke, halo Nesa. Lu di mana, Nes? Ini gue masih ngikutin yang tadi nih, Mas. Iya, terus. Itu pergi gimana dong, Tim? Mas Uya nelfon gue. Akhirnya konsentrasi gue pun terbagi di situ. Gue sambil angkat teleponnya Mas Uya. Akhirnya si cewek ini dan si asisten rumah tangga ini pun pergi ninggalin gue. Gue bingung di situ dan gue kehilangan jejak mereka karena mereka udah keburu ninggalin gue. Halo Mas Uya, iya. Dia tuh tadi kayak beli kacang hijau gitu, Mas. Kacang hijau terus buat apa? Iya, dan dia itu tadi ketemuan sama pembantunya Salma, Mas. Serius loh? Oke Mas Uya, aku sana sekarang deh. Yuk, Tim. Akhirnya gue memutuskan untuk langsung nyamperin Mas Uya. Benar, sesampai di rumah, istrinya turun, dia turun, kayak mereka masih berantem, mereka masuk ke dalam rumah. Saya turun, pengen denger, jangan-jangan ada KDRT. Lu dari tadi di sini udah? Iya, dari tadi. Jadi gimana sih? Tadi tuh pembantunya itu yang aku bilang, aku lihat pembantunya itu deket-deket sini juga, Mas. Ya gue ngikutin sampai dia ke pasar, tadi beli kacang hijau, terus Oh, dia beli kacang hijau? Iya. Oh. Jadi bisa jadi yang ngirim teror kacang hijau itu adalah si cewek itu? Iya, Mas. Yang tadi ngaku teman kerjanya itu Iya, tadi di Mas. kos-kosan tadi? Makanya. Terus abis itu dia kesini ketemu Ketemu sama pembantunya. pembantu yang ibu-ibu itu? Iya, yang galak itu. Ngasih kacang hijau itu? Ngasih kacang hijau Loh, itu. berarti kerja sama dong? Nah, Mas Uya sekarang sini mau ngapain? Kayak kita ngikutin tadi, dia ke kuburan. Pokoknya nanti gue ceritain deh. Oke. Udah gue takutnya ada apa-apa. Udah deh, kita kayaknya aman deh. Kayaknya aman, Mas. Mendingan kita ini balik mobil aja kan? Iya, kayaknya kita nggak denger apa-apa ya. Enggak kok, kayaknya sih mereka nggak berantem sih, Mas. Saya anggap oke aman di dalam, udah nggak ada keributan. Saya masih penasaran sama rumah yang ada di depan. Gue masih penasaran sama rumah ini sih. Mas Uya harus lihat sendiri sih, Mas. Saya lihat pas saat saya mau masuk, saat kita mau mendekati pagar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba pagar rumahnya kebuka sendiri dan... Dia itu, Mas. Loh, kok pembantunya bisa keluar dari rumah itu? Saya tanya dong. Maaf ibu ngapain di sini? Ibu kan kerjanya di sini. Hah? Saya nyalain lampu aja. Ini bukan rumah ibu, ngapain ibu Ibu ada di dalam nyalain sini. lampu? Saya itu dititipin sama yang punya rumah. Tiap malam disuruh nyalain lampunya. Kalau nggak dinyalain serem. Oke, ibu dititipin sama yang punya rumah ini. Iya. Yang punya rumah ini, yang punya rumah ini di mana? Nggak tahu. Nggak tinggal di sini. Enggak. Dengar ya, Mas itu salah ngebantu orang. Maksudnya saya salah ngebantu siapa? Gimana? Non Salma dibantu. Loh, yang klien kita. Ibu jangan mentang-mentang ibu adalah orang yang mengasuh suaminya sejak kecil. Ibu jadi membela suaminya. Ibu menutup-nutup sesuatu kan? Nggak tahu kan? Hah? Nanti Mas tahu sendiri deh. Tentang apa? Pokoknya nanti tahu sendiri. Udah. Mengganggu tetangga ini, Oke, ini udah malam. maaf, ibu bawa kacang hijau dari mana ya, Bu ya? Bu, mendingan ibu jujur deh. Tadi saya ngeliat ibu dikasih, ada orang yang ngasih kacang hijau ini kan. Dan waktu Oh, itu tadi lu juga- sempat ketemu ya? Iya, Mas. Aku lihat nggak jauh dari sini juga. Dan udah gitu, waktu itu kan, Mas, kita lihat sendiri kan waktu kita pertama kali nyampe sini. Iya. Iya, ini ada kacang hijau sebagai teror. Jangan-jangan ibu Disuruh sama disuruh cewek. orang untuk neror. Majikan ibu sendiri ya? Astagfirullahaladzim, sembarangan aja. Ibu- Terus ini buat apa? Ibu nggak guna-guna majikan sendiri ya? Saya tuh sayang sama majikan saya. Ibu dari kecil saya. Iya. Ya ibu sayangnya Sama sama suaminya. sama suaminya, sama Iya, Salmanya. Sama ibu Salmanya? benci. Ya kan saya emang nggak cocok sama dia. Ya karena ibu nggak cocok, makanya ini ada alasan kenapa ibu melakukan ini. Ibu jujur, ini buat apa kacang hijau? Saya mau masak kacang hijau. Dari siapa? Kok dari siapa sih? Emang saya selalu masak kacang hijau sih? Udah. Ribut aja di sini ya, mengganggu tetangga. Ini udah malam. Waktunya orang-orang istirahat. Ayo pergi. Ayo pergi. Udah pergi. Dia masuk ke dalam rumahnya, saya masih penasaran sama rumah tersebut. Masa sih?
Saya lihat dalam rumah itu gelap. Katanya tadi pembantunya mau nyalain lampu, tapi kok gelap? Tiba-tiba. Serem deh, Mas. Hah? Serem deh, Mas. Hah? Astagfirullahaladzim. Lu lihat gak? Lu lihat gak? Lu lihat? Lu zoom, lu zoom, lu. Itu orang. Orang bukan sih, Mas? Orang. Iya bukan deh, Mas. Setan, Mas. Orang. Orang ini rumah kosong, Mas. Gue nggak berani. Kita kabur, langsung kabur. Aduh, terengah-engah kita tuh, kita ngos-ngosan. Namun kita harus mikirin rencana besok apa. Oke, sebetulnya kita sudah punya rencana. Kita sudah punya agen penggoda. Oke, ini Angel, gini. Kamu udah telepon-teleponan sama Rehan nih, Ya. dari tadi siang. Kamu bilang kamu tinggal di Singapura. Aku tinggal di Singapura, aku bilang aku bakalan ke Indo besok. Oke, sekarang udah coba telepon dia deh. Pastiin besok, ya ini adalah penggoda kita yang besok bakal ngegoda atau mungkin ngetes kesetiaannya Rehan. Halo, Mas Rehan ya? Oh iya. Ini Angel. Gini Mas, aku kan besok lagi di Indonesia agak siangan kayaknya ya. Kita jadi ketemu kan? Oh iya, jadi. Nanti kita ketemunya di kantor aja ya. Oh, Mas rumahnya di mana Mas? Rumah aku sih di Pejaten. Di mana? Tapi nanti aku kasih di Pejaten. Oh gitu, gini. Gimana kalau misalkan besok kita ketemuan di rumah Mas aja? Karena besok saya mau ke arah Pejaten kan, jadi sekalian gitu Mas. Gimana Mas? Kayaknya lebih enak kalau kita ketemunya di kantor gitu ya. Iya. Coba mungkin jam berapa gitu saya ke rumah Mas aja deh biar sekalian jalan. Kayaknya kamu umurnya tuh berapa sih, Jal? Kayaknya kamu masih muda ya kalau dari suara ya. Aku umur 22. Hah? Kamu boleh kirim profil picture kamu nggak biar aku tahu cantik apa wajah kamu. Oh, Mas mau lihat foto aku? Boleh nanti aku. Seksi atau biasa? Mas maunya yang kayak gimana? Aku kirim foto. Yang seksi dong. Oh. Seksi banget. Ya udah aku kirim ya Mas ya, by WhatsApp ya. Check your WhatsApp. Nanti aku kabarin 5 menitan lagi kali ya. Oke. Iya. Lu ada foto apa? Saya suruh pilih foto yang paling seksi. Kita kirim ke sana. Kita pengen lihat reaksinya. Kirim sekarang. Sekarang gue telepon istrinya. Saat kita udah nelpon Salma suruh bilang bahwa dia besok mau ke rumah ibunya, lu ngomong sama suami lu sekarang, jadi tutup teleponnya cepetan. Oke. Jangan ditutup teleponnya. Mas, besok ini aku dapat telepon dari mamaku. Katanya mamaku sakit. Terus aku suruh buru-buru ke sana dan besok tuh aku mau ini, Mas. Kebantu. Mama, jadi aku nggak bisa besok mama bisa di rumah. Mama bisa di rumah, Mas. Nggak apa-apa ya, Mas? Besok kamu mau ke Bandung? Besok kamu jadinya mau ke Bandung? Iya, mama sakit, Mas. Tadi barusan nelpon. Emang kamu jam berapa besok ke Bandung ya? Aku sih habis maghrib, Mas. Oh ya udah nggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Aku Ya nggak apa-apa, kamu berangkat aja ke Bandung nggak apa-apa. Gak lama suaminya Salma ini nelpon balik penggoda kita. Dia telepon balik Mas. Halo Mas Rehan. Iya, halo Angel. Kenapa Mas? Jadi gini, besok kita nggak usah deh di kantor, nggak apa-apa. Nanti besok kita ketemuannya di rumah aja, di rumah. Ya. Jam 7 bisa nggak Mas? Jam 6. Oh, Jam 9 aja, jam 6 deh. Jam 6 ya Mas ya? Jangan dong. Lebih Jam cepat. 9 aja, soalnya kalau jam segitu aku masih ada urusan lain. Dibilang besok bisa ketemu di rumah saya di Pejaten, tapi jam 9 malam. Oh, artinya dia tahu istrinya bakal pergi jam 7 malam ke Bandung, dia janjian sama penggoda kita setelah tahu istrinya nggak ada di rumah. Ya udah kalau gitu ya Angel ya, sampai bertemu besok ya. Dadah sayang. Anjis nih orang. Jadi kita akan lihat kelakuan suaminya di rumah sendiri sama agen penggoda kita akan seperti apa. Oke, kalau gitu kita lanjut besok di Playboy Zaman Now Kamu Terciduk. Hari berikutnya kita mendatangi lagi rumah Salma pelapor kita. Kita pastikan mobil suaminya Rehan ini udah nggak ada di depan rumah. Artinya suaminya masih ada di kantornya. Tapi suaminya mobilnya nggak ada ya? Nggak ada sih, Mas. Mobilnya suaminya nggak ada ya? Oke, assalamualaikum. Loh. Kamu kenapa ini? Ini Mas Uya ada kacang hijau lagi, coba Mas Uya liatin. Apa? Oke, pembantu kamu ya ibu mana? Gak tahu Mas, Sini, dari dia beresin. dari pagi dia nggak ada kabar. Dari pagi nggak ada kabar.
Tadi malam. Emang ada apa Mbak tadi malam? Ya tadi malam gue ngeliat pembantu lu Di rumah seberang. Ngapain Mas? keluar Bawa kacang hijau. dan sebelumnya gue juga ngeliat ada seseorang yang ngasih kacang hijau ke dia. Oke, ini tiap hari ini ada begini. Ada. Sekarang Bibi itu nggak ada. Nggak ada dari pagi dia nggak Oke, ada gini kabar, aja Mas. deh. Kamu ganti baju dan kamu bilang sama suami kamu kan kamu mau pergi ke Bandung kan? Iya udah. Iya? Oke. Mas, dia nelfon Mas. Hah? Suami kamu? Iya. Halo? Halo Mas? Salma. Halo ya Mas? Halo Salma. Iya. Kamu udah mau ke Bandung belum? Ini aku udah di jalan Mas. Yakin lo jalan? Iya, aku udah berangkat kok Mas, aku udah di jalan. Oke, kalau udah berangkat. Oke. Iya. Suaminya cuman pengen meyakinkan istrinya bener-bener pergi ke Bandung apa enggak dan udah pergi dari rumah apa belum. Dia pengen semuanya tuh aman karena dia kan akan janjian sama penggoda kita jam 9 malam. Pinter nih cowok. Ada apa sih Mas sebenarnya? Ada apa? Lo bingung? Nanti kita jelasin. Oke, sekarang kamu ganti baju dulu. Kamu ganti baju nih biar diurusin aja. Gue boleh masang-masang kamera di dalam rumah lo? Pasang buat apa ya Mas? Oh, nanti gue ceritain deh. Lo ganti baju dulu. Oke. Kita pasang kamera yuk. Kita pasang kamera-kamera di sudut rumahnya. Dan saya panggil lagi. Oke, saya pengen tahu suami kamu atau ada nggak ruangan di sini yang suami kamu nggak pernah datang? Salma. Iya, kenapa Mas? Suami kamu ada nggak ruangan di sekitar sini yang suami kamu nggak pernah masukin? Ada Mas di belakang situ. Ditunggu di balik jendela sini? Iya. Suami kamu nggak pernah masuk Iya. situ? Nggak pernah masuk situ? Iya. Oke, satu kamera di situ aja. Ya, satu kamera di situ. Ya udah lu ganti baju deh. Oke. Dia nunjuk ruangan sana. Oke, kita taruh kamera juga di sebelah situ. Oke, yuk kita ke mobil. Suami kamu punya kunci rumah juga kan? Ada Mas. Oke, yuk. Oke, yuk. Lo udah pastikan sama suami lo pergi ke Bandung, ya? Sekarang berarti di benak suami lo udah ke Bandung nih ya? Oke, suami lo tuh sebetulnya janjian sama agent kita di rumah dia sendiri, di rumah ini. Agent gimana? Penggoda kita. Tapi itu ngapain sih pasang-pasang kamera di rumah aku gitu? Oh, tadi pasang-pasang kamera di rumah kamu tadi. Karena kita akan memantau suami kamu di situ. Mantau buat? Nah, oke, memantau buat apa kan? Kita udah pasang kamera tadi di dalam rumah kamu itu karena suami kamu setelah tahu kamu mau ke Bandung jam 7 ini, dia janjian sama agent penggoda kita jam 9 malam nanti. Maksudnya janjian sama agent gimana Mas? Ya oke, kita panggil dulu agent kita nih, Kita panggil penggoda agent penggoda kita biar kamu penggoda kita lebih mana? mengerti. Mbak, serius udah jadi sama suami aku? Lu tenang dulu, tenang. Biar dia kasih dia napas dulu. Oke, ceritain. Iya, Lo jadi- hari ini janjian ketemu jam 9 ini kan? Nah, jadi kemarin sore tuh aku, Bos Uya, sama Kanesa udah telepon suami kamu kan. Aku minta janjian sama dia tadinya jam 7 malam. Tapi kata dia jangan. Jam 9. Jam 9 aja, dia masih ada kerjaan. Oke, pokoknya intinya dia akan datang ke sini dan kita lihat suami kamu sekarang belum datang kan mobilnya. Kita tunggu aja di sini deh. Dan dia pesan-pesan banget jam 9 malam karena mungkin jam 7-nya masih ada istrinya. Iya, biar Mas. aman. Laki-laki ya kan. Dia bener-bener kaget sih. Gak lama bener kita lihat mobil suaminya datang. Oke. Suami kamu datang. Mas Rehan Mas. Suami kamu datang. Kita biar dia masuk dulu ya. Nanti kita tunggu dia masuk. Keluar sekarang. Angel, lo ketok pintu langsung. Halo, selamat malam. Oke, suami kamu keluar. Dia beneran ngundang cewek ini Mas. Iya, lo pikir kita udah main-main. janjian. Kenapa kita pasang kamera di dalam rumah lo tadi ya buat ini? Oke. Oke, lo bener ini kan bener Mas Rehan? Ini benar dengan Mas Rehan? Iya bener aku sendiri. Halo Mas Rehan, aku Angel. Baru datang udah dirangkul. Kok suami aku kayak gini sih Mas? Iya, oke. Penggoda kita diajak masuk ke dalam rumah. Nggak tahu si Rehan bahwa di rumahnya udah ada kamera-kamera dan alat penyadap. Oke, lo duduk di situ. Oke, kita tersambung sama kamera 2. Oke, Ini rumah kita. Gimana ini maksudnya? Iya namanya rumah kita. Itu parah
banget sama suami aku, Mas. Oke, oh, dulu, namaku bukan Hani, Mas. Jangan-jangan aku salah orang lagi. Dulu, coba kayak mau cabut, kalau mau cabut. Tuh Mas, dari tadi kamu itu manggil aku Hani terus. Nama aku tuh Angel loh, jadi aku salah tempat ya ini ya. Enggak, aku sama orang. Itu kangen saya. Ini keterlaluan banget sih, Mas, suami aku, Mas. Udah, aku mau kesana aja, Oke, Mas. gitu. Tunggu dulu. Dia bilang, ah Mas. Tapi, Mas, mendingan kita selesaiin dulu iya. biar kamu nggak penasaran. Kita cek nih, dia ngaku punya istri apa enggak? Loh, itu foto siapa, Mas? Itu foto istri kamu ya. Kamu bohong sama aku. Enggak kok, itu bukan istri aku. Itu cuma foto mantan almarhumah istri aku. Sudah meninggal. Mas. Lu dibilang udah meninggal loh. Padahal yang baru meninggal ini adalah mantannya. Jangan-jangan sebetulnya mantannya itu belum meninggal lagi. Ternyata mungkin selama ini selingkuh sama mantannya kali. Oke, gini. Lo langsung aja ngomong soal tawaran proyek. Oh iya Mas, aku kayaknya sih pengen ada proyek kayak pulau buatan gitu sih. Menurut Mas bisa nggak tuh kayak ngewujudin cita-cita aku? Buat kamu apa yang nggak sanggup sih? Bukan, Mas. Kenapa suami aku ganjen sama cewek yang pemuda itu? Terlampau sering kau buang air mataku. Seriusan Mas? Serius, jangan kan nyelam di pulau buatan. Nyelam di hati kamu aja aku rela. Ya ampun kamu deh, dari tadi gombalin terus aku, nanti aku besar lagi gimana? Ngomong-ngomong besar kepala, aku juga punya apa yang besar buat kamu. Oh ya? Apaan tuh? Cinta aku besar banget buat Ya kamu. ampun. Ini, Mas. Ini kurang ajar banget, Mas. Udah, Mas, kita kesana aja, Mas. Iya, tenang dulu. Ini kacau sih nih orang. Dia ngegombalin cewek yang baru dia kenal di rumahnya sendiri, di rumah istrinya. Oh iya, aku ambil minum bentar buat kamu ya. Boleh. Bentar ya. Ya jangan lama-lama ya. Oke. Sorry Angel, nunggu lama. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih loh. By the way, ini aman gak nih? Aman. Nanti diapa-apain lagi. Aman aku. Hah? Kamu kenapa nggak aman? Karena aku telah terperangkap di kamu. Kamu tuh gombal terus dari tadi. Ngomong mau deketan gudeg deh. Gudeg makanan kan? Kenapa? Aku deg-degan saat ngeliatin kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku nggak nyangka. Dadah. Aku nggak nyangka banget suami aku genit banget kayak gitu, Mas. Kamu tahu nggak kalau misalkan malam ini ada 100 double bintang jatuh per jam, aku cuma 1 bintang kok. Maksudnya? Aku cuma minta 1 bintang, yaitu kamu. Udah, Mas. Aku nggak mau. Ini aku pengen keluar. Aku Salma marah, sedih. Saya nggak tahu deh dia kecewa, marah atau sedih. Sampai dia nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dan dia memutuskan untuk keluar. Oh, harus tenang ya. Tenang. Kamu jangan emosi. Kamu kurang ajar ya. Kok kamu ngajak dia kesini sih, Mas? Kamu keterlaluan banget ya. Loh, kamu kata di Bandung kok di sini dari sih? Ya aku sengaja sama Mas Uya ngedatengin mbak-mbak ini buat goda kamu mau, tapi malah kamu ya yang kurang ajar. Jadi lo nipu gua ya? Hah? Iya Mas. Gimana dong? Lo keluar sekarang, keluar! Angel diusir keluar. Jadi kamu selingkuh sama mbak tadi ya? Iya, gua akui selingkuh. Di rumah kita lagi, Mas. Ya karena aku udah muak sama kamu. Oh, Kayak kenapa? malu nggak sih? Suaminya bilang, gua genit, gua emang melakukan ini, gua selingkuh karena gua muak dengan kelakuan istri gue yang halusinasinya berlebihan. Maksudnya halusinasi itu gimana?
Itu yang katanya neror, yang katanya di depan rumah ada teriak-teriak itu apaan? Kalau bukan halu apaan? Iya emang itu bener mas, kamu lihat sendiri kan kacang hijau setiap pagi dan aku emang bener ngeliat. Jadi maksud lu dia ngayal gitu? Iyalah, jangan-jangan kacang hijau yang depan rumah kamu sendiri yang naruh ya? Aku mas, jelas-jelas itu bukan aku aja aku takut ngeliat kacang hijau itu. Terus saya di depan rumah katanya ada hantu itu apaan? Yang ada kamu ngayal. Aku nggak ngayal Ya, mas. bukan gitu mas, kita juga lihat sendiri kemarin ada cewek baju Gak putih. ada cewek apaan Semuanya juga sih? ngeliat, Semua gue ngeliat, ngeliat. dan semua kru juga Tuh, ngeliat. kamu dengar itu karena mas, aku nggak ngayal. Lihat apaan? Ngayal apa sih? Halu kalian semua ya, lama ya? Kita ngelihat di depan rumah ada orang ngintip. Tuh kan mas, Iya kan? aku halu. Nggak lama dia kayak terima telepon. Enggak, kita ngeliat tadi malam juga kita Iya. ngeliat. Semuanya juga ngeliat. Halo? Iya. Aku sana ya. Kalian semua tunggu sini ya. Ada Jangan, apa? duduk tunggu sini. Jangan ikut. Tunggu. Kenapa sih, Mas? Tunggu. Mau saya ikut. Bisa ikut. Nah, duduk. Loh, kunci dong lu ambil. Duduk. Loh, Jangan keluar. jangan dikunci Mas. dong. Kok dikunciin sih? Kita gimana dong? Ini dikunci, Mas mas dia mau Rehan. kuncinya, dikunci dari luar, kita dikunci di dalam rumah. Gimana sih? Dia nerima telepon dari siapa sih? Jadi kita kayak nggak boleh ikut sama dia. Kita ngintip dari kaca, dia keluar pagar. Waduh, gimana? Tapi Salma bilang, Mas Uya, lewat garasi aja yuk. lewat garasi, ada jalan lewat garasi. Yaudah. Wah, untung ada jalan lewat sini. Apa? Lu ketemu pembantunya. Orangnya seberang. Ngapain suaminya masuk ke rumah yang kemarin kita lihat rumahnya ini ada penampakan cewek sering nongol di jendela. Astagfirullahaladzim. Jadi, Loh. Mami belum meninggal mas. Kita lihat ada suaminya, ada cewek yang merupakan mantannya yang dibilang udah meninggal itu, dan bibinya, pembantunya. Kamu ngomongin aku sama Kamu ini. nggak keluar sih? Kamu keluar dari mana? Gara-gara perempuan ini. Ibu, maaf bu. Lihat nih, jadi begini. Enggak, ini siapa? Bilang juga ini. Gara-gara begini. Ini siapa? Aku kan lagi mau nikah sama Rehan ya. Jangan itu. Kamu ngapain aku sih Rehan? Ini jadi begini. Dulu kan ibu bilang jangan begini. Oke, ibu duduk. Ibu duduk. Oke, maaf, kamu harus jelasin sama saya. Jelasin kenapa? Oh, Iya, salah. aku jelasin ya. Jelasin, oke. Jadi ini Rani, dia benar belum meninggal. Dia sebenarnya stres gara-gara nggak jadi aku nikahin. Rehan ninggalin mantan pacarnya ini demi nikah dengan Salma. Tapi Rehan harus bertanggung jawab, dia merasa bersalah karena gara-gara itu mantan pacarnya ini stres. Kenapa sih kamu nggak jujur aja sama aku mas? Kenapa kamu harus ngebohongin aku Oke, sih Pak? oke, kenapa dia bisa di rumah ini? Jadi gini mas, jadi di rumah sengaja aku kontrakin buat ngerawat Rani. Oh, kamu sengaja kontrak di rumah ini Iya. untuk dia. Iya. Kenapa kamu taruh di depan rumah kamu sendiri? Ya supaya bisa kepantau aja mas, dan aku sengaja milih bibi untuk ngerawat dia. Kenapa? Kamu kan udah punya istri. Ya karena aku merasa bersalah mas. Mas, kamu selingkuh kan sama dia? Aku nggak selingkuh sayang. Aku nggak selingkuh. Terus kalau kamu nggak selingkuh, kenapa kamu ngerawat dia? Kamu Enggak, lu masih nyembunyiin sayang sama mantan semuanya. lo? Enggak, aku cuma sayang sama kamu sayang. Kan aku bilang, aku cuma ngerawat dia karena aku bersalah sama dia. Aku jujur aku sayang sama kamu. Ya, tapi kamu kenapa sih mas terus bohongin semuanya sama aku mas? Aku kan jadi takut tau nggak? Aku tuh diteror sama kacang hijau sama apalah itu. Oke, masalah kacang hijau. Oke, ibu. Kacang hijau itu apa maksudnya? Ibu kan yang naruh. Jujur. Ibu kan yang disuruh? Enggak. Kan saya ngeliat ibu dikasih kacang hijau dan buktinya ibu ngebawa kacang hijau itu dan memang buktinya dia diteror sama kacang hijau itu. Ulahnya dia tuh, tanya tuh sama dia. Maksudnya? Maksudnya ini kacang hijau kamu sendiri yang naruh? Aku nggak tahu mas Uya. Tiba-tiba dari luar datang seorang wanita dan itu adalah wanita yang kita lihat kemarin di tempat kos-kosan yang merupakan teman kerjanya Rehan. Misi, woi. Bagus ya kalian semua ada di sini. Ini ngapain ini deket-deket sama kakak saya? Sana, pergi. Maksudnya kamu di sini sih tiba-tiba? Oke, saya bakal ngejelasin semuanya. Saya ini adalah adik dari Rani.
Jadi lo nggak tahu kalau selama ini dia adiknya Rani? Iya, baru tahu sekarang, Pak. Loh, lu pacaran sama dia dulu tapi nggak tahu dia punya adik ini. Aku dulu di Bogor, Mas. Aku di kampung dan semenjak aku tahu kakak aku kayak gini gara-gara dia, aku jadi ke Jakarta dan dia ada proyek, ya udah aku ikut dan aku mau ngedeketin dia tuh bukan cuma sekedar deketin dia. Jadi lu mau balas dendam gitu? Iya. Jadi lo selama ini deketin gue gara-gara balas dendam ini? Iya. Oh gitu ya? Iyalah, lu yang udah ngebuat kakak gua kayak gini. Kita baru tahu kalau ternyata wanita tersebut adalah adik dari wanita yang ada di depan kita itu, wanita yang mantan pacar suaminya itu. Kaget, ternyata dia ini ingin membalaskan dendam terhadap Rehan yang sudah menyakiti kakaknya, udah meninggalkan kakaknya. Kacang hijau itu apa jadi maksudnya? Kalau masalah kacang hijau aku nggak tahu sama sekali. Jangan bohong, orang dia ngelihat kalau Aku bener-bener nggak tahu sama sekali kalau kacang hijau. lo beli kacang hijau lo Gue lihat. lihat lo beli kacang hijau di pasar. Iya, gue beli kacang hijau itu buat si Bibi. Si Bibi itu mau beli kacang hijau, dia mau masak kacang hijau. Karena kacang hijau di tempat deketnya rumah dia itu lebih murah. Saya selalu Jangan ikutin bohong. dia. Kalau begitu kenapa ada kacang hijau di depan rumahnya dia? Bi, jujur aja, itu nggak masuk akal banget tau nggak, Bi? Hampir 2 minggu setiap Iya. hari. Dari tadi malam kita ngelihat Bibi bawa kacang hijau dari rumah ini. Bi nggak usah bohong lagi sama aku, Bi. Iya, ngaku. Emang Bibi yang naurin. Buat apa, Bi? Jadi Bibi mau guna-guna majikan Bibi sendiri. Oh jadi gitu, Bi, selama ini? Bukan. Karena Bibi tuh bener-bener gak seneng sama perempuan ini. Jadi apa kacang hijau maksudnya apa? Teror, ibu neror aja atau emang itu guna-guna? Nggak ada guna-guna, cuman pengen fitnah dia aja. Bibi jahat banget ya, Bi. Kamu lebih jahat, tau gak? Nih, jadi Kamu begini. yang lebih jahat, Kak. Kamu yang kayak gini, stres kayak gini tuh gara-gara kamu. Ya aku kan nggak tahu kalau sampai Rani sampai kayak gini, Bi. Dan kita baru tahu kalau bibinya ini juga benci sama Salma karena Salma ini dulu adalah tetangganya bibinya. Dia bilang kalau Salma ini adalah seorang Asal tahu ya, dia itu pernah nikah. Nggak ngaku kan? Nah, tahu kan dia pernah nikah? Iya, benar. Coba jelasin sini. Jelasin. Jadi benar kamu pernah nikah, jadi benar. Kamu bohongin aku ya? Hah? Kamu bohongin aku? Jadi kamu selama ini nggak cerita kalau kamu janda, hah? Aku sebenarnya mau cerita, Mas, tapi kemarin tuh aku emang belum ada waktu buat cerita sama kamu. Iya sama, pertanyaannya kenapa lo gak cerita juga soal mantan lo yang lo taruh di depan rumah lo sendiri? Yang dipikir sama ini hantu. Sekarang lo merasa bersalah nggak sama istri lo udah bohongin istri lo juga selama ini? Ngomong. Iya, aku bersalah. Tapi kamu gak ada apa-apa kan sama Rani, Mas? Bener aku nggak ada apa-apa sayang. Aku cuma nggak kamu jaga ke dia. Kamu bener. Bener. Bisa yang aku kan, Mas? Aku sayang kamu sayang. Kasih ya, Mas. Ya udahlah. Ternyata di depan rumah ini bukan hantu. Itu dia cuma naruh mantannya aja yang stres gara-gara pernah ditinggalin sama dia. Dan dia merasa Demi bersalah. istrinya. Dia merasa bersalah, dia mau merawat itu doang. Dirawat oleh si Bibi. Dan Bibi melakukan teror-teror kacang hijau itu supaya majikannya dipikir stres. Ya udahlah, kita udah selesaikan hari ini. Jadi Yang mereka penting juga udah bermaaf-maafan, Iya. masalah udah clear. kita ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk.